itu untuk ini season berikutnya adik-adik semuanya terkait dengan apa ini, setelah kita kontrak tadi kita akan berbicara terkait dengan pengantar ilmu ekonomi itu sendiri ya, sehingga mohon nanti ini diperhatikan dengan baik, karena kalaupun umpamanya perlu pertanyaan nanti bisa di grup ya, bisa, atau di WA juga bisa. Oke, sebentar, ini kita buka PowerPoint-nya. Nanti juga PowerPoint ini saya share ke adik-adik sehingga nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Misalnya ada hal yang belum paham bisa didiskusikan lagi. Oke. Nah, ini berbicara masalah ekonomi, kita harus kembali ke definisi ilmu ekonomi itu sendiri ya. Jadi belajar ilmu ekonomi itu diawali dengan memahami rutinitas sehari-hari kita, mulai bangun sampai tidur dengan tidur lagi. Jadi seperti lagunya Mbah Surip itu bangun lagi tidur lagi. Nah, itu diawali dari rutinitas seperti itu. Betapa banyak barang dan jasa yang kita konsumsi selama kegiatan rutin selama 24 jam sehari. Banyak itu yang sudah kita konsumsi. Nah, aktivitas mulai bangun, tidur sampai berangkat kuliah, ini kebutuhan manusia sangat sangat banyak. Jadi selama tidur orang menggunakan barang seperti baju tidur lengkap, underwear, ranjang spring bed, bantal, guling, spray, sarung bantal, sarung guling, selimut pembersih wajah, bahkan kalau cewek-cewek atau yang perempuan kan gitu, kapas, pelembab dan seterusnya. Ini selama tidur. Kemudian selama bangun tidur, ketika misalnya bangun dari tidur ke kamar mandi, orang menggunakan air untuk gosok gigi, sikat gigi, pasta gigi, ambil wudhu, sarung, mukena, sajadah, tasbih, itu juga aktivitas sehari-hari. Kemudian makan pagi sebelum berangkat kuliah umpamanya, kalau nggak daring, orang menggunakan piring, gelas, sendok, cangkir, teko, mengkonsumsi nasi, air minum, dan seterusnya. Kemudian juga duduk di kursi, mulai aktivitas komunikasi dengan teman menggunakan HP, harus diisi pulsa. Ini aktivitas. Bangun makan pagi, terus berangkat kuliah. Ya, orang menggunakan baju kuliah lengkap dengan aksesorisnya. Apalagi kalau cewek, bahkan harus lengkap, harus matching antara kerudung dengan dengan baju yang dipakainya harus matching, sepatunya, bahkan yang lain-lainnya dan seterusnya, bahkan sampai tasnya itu kan, ya, sampai dan seterusnya. Nah, ini ternyata orang mengkonsumsi semua barang dan jasa yang jumlahnya tidak terbatas tersebut. Jadi semua mengkonsumsi yang jumlahnya tidak terbatas. Dikarenakan apa? Orang membutuhkan barang tersebut. Ya. Kebutuhan manusia itu, sedangkan kebutuhan manusia itu muncul sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak Nabi Adam diciptakan di bumi itu sudah membutuhkan kebutuhan. Ya. Jadi ini menurut pendapatnya Suherman Rosyidi ya. Inilah kemudian muncul masalah ekonomi. Jadi artinya bahwa semua manusia itu membutuhkan barang atau jasa. Nah, sementara sumber dayanya itu terbatas. Nah, kebutuhan dalam masalah ekonomi ini muncul secara bertahap. Mulai zaman dahulu kala hingga zaman modern seperti sekarang ini. Ini kebutuhan dan masalah ekonomi. Jadi kebutuhan dan masalah ekonomi itu perkembangan zaman itu semakin berubah.
Kalau zaman dulu itu misalnya manusia tidak membutuhkan handphone, cukup pakai kentongan, cukup pakai speaker. Sekarang kebutuhan manusia lebih meningkat lagi, misalnya butuh HP, butuh handphone, sehingga komunikasi semakin dekat. Kadang-kadang kalau kita ketinggalan HP sama ketinggalan kunci itu malah takutan ketinggalan HP kan begitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, menurut George Friedrich List ya, dalam Suherman Rosid ini ada membagi tahapan-tahapan kehidupan ekonomi manusia, yaitu ada beberapa ya macam ya. Kebutuhan manusia itu yang pertama perburuan dan perikanan, itu awal, tahapan manusia awal. Kemudian naik lagi peternakan, kemudian naik lagi pertanian, kemudian naik lagi pertanian dan kerajinan setempat, kemudian pertanian industri, perniagaan dan internasional. Jadi gitu. Nah, pembagian ini memberikan kesan kepada kita bahwa pemecahan masalah-masalah ekonomi telah dilakukan oleh orang-orang pertama penghuni bumi ini dalam bentuk perburuan, perikanan dan seterusnya. Itu begitu. Nah, kemudian karena kebutuhan dan masalah ekonomi muncul sejak zaman bumi pertama kali dihuni, maka ilmu ekonomi diberi gelar sebagai the old art and the newest science, ya. Newest science. Jadi the old art and the newest science. Jadi seni tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda. Jadi ketuanya apa? Karena dari dulu itu, sejak manusia itu lahir, sejak manusia itu ada, kebutuhan manusia itu sudah ada. Kenapa dinamakan new science? Science yang paling terbaru, karena kebutuhan manusia itu semakin tahun semakin berkembang, semakin zaman semakin berkembang. Nah itu. Kemudian dinamakan ilmu karena memiliki sistematika, disiplin dan keharusan-keharusan ilmiah yang lain. Jadi pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu jika memiliki body language of science. Jadi seperti ontologi, teori ya, epistemologi, metode dan aksiologi atau penerapan. Ya, itu Bu ya. Sehingga ilmu ekonomi dikatakan ilmu ekonomi karena memiliki beberapa aspek, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jadi teorinya itu ada, metodenya untuk menyelesaikan masalah itu ada, dan aksiologi itu penerapan. Ekonomi sebagai seni. Nah, kenapa? Karena mencakup kebutuhan. Jadi seni melengkapi kebutuhan alat-alat berburu dan menangkap ikan. Seni penyisian sebagian makanan untuk dimakan di lain saat nanti. Nah, atau sekarang disebut dengan nabung, itu bagian dari seni. Seni memanage uang, seni memanage kebutuhan dan seterusnya. Jadi itu bagian dari seni. Jadi kalau di ilmu ekonomi Islam itu ada misalnya konsepnya Nabi Yusuf itu waktu yang dalam 7 tahun masa yang subur, yang masa melimpah ya, jadi tanaman itu banyak yang melimpah, hasil pertanian itu melimpah. Yang kemudian 7 tahun kemudian adalah masa paceklik. Nah, sehingga konsepnya Nabi Yusuf adalah bagaimana untuk men-saving nanti ketika datang itu musim paceklik, akan tetapi kehidupan manusia, kehidupan masyarakat itu bisa survive, bisa hidup. Nah, ini dimanage sehingga ada istilahnya itu namanya lumbung ya, dibikin lumbung. Oke. Nah, kemudian dalam perkembangan masalah yang dihadapi manusia demikian banyak karena jumlah kebutuhannya sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya dapat dibilang tidak terbatas. Kebutuhan itu semakin bertambah. Kebutuhan, contohnya kamu aja ya. Sekarang dulu itu ya, kalau berangkat sekolah waktu SD itu atau MI 5.000 cukup. Ya. Kemudian waktu SMP itu 10.000 mungkin cukup. SMA 20.000. Sekarang kuliah misalnya kalau enggak daring, apalagi juga pulsa, itu akan lebih banyak. Nah, sedangkan ya, jadi kebutuhan yang
jumlahnya tidak terbatas, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, apalagi keinginan manusia yang tidak terbatas. Akan tetapi jumlah barang dan jumlah jasanya terbatas. Nah, ini persoalan. Jadi keinginan dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhan, alat pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya. Ini dinamakan dengan scarcity atau masalah kelangkaan. Sumber daya itu termasuk di dalamnya apa? Ya. Jadi sumber daya yang digunakan untuk menyediakan atau menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia tersebut jumlahnya sangat terbatas sehingga dikatakan langka. Jadi begitu, ini masalah ekonomi. Jadi keinginan kebutuhan manusia yang sangat sangat tidak terbatas, sementara alat pemuas untuk pemenuh kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Nah, jadi ini ya. Jadi itu yang dinamakan sebagai masalah ekonomi. Oke. Nah, karena ketidakterbatasan jumlah kebutuhan manusia, maka tidak mungkin terpuaskan. Artinya jika terpenuhi kebutuhan, maka akan meningkat kebutuhan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya. Dulu sepeda ontel aja cukup, akan tetapi ternyata kebutuhannya ke sepeda motor nggak cukup. Kadang-kadang sampai mobil, ya. Kadang mobil itu tidak cukup satu, bahkan lebih, ada yang dua, ada yang tiga, satu rumah itu begitu. Contohnya sekarang rata-rata untuk sepeda motor itu satu rumah lebih dari satu, ya kan? Nah, ini. Nah, kemudian menurut Charla dan Polly, ini kebutuhan untuk masalah kebutuhan itu ada macam-macam ya. Kalau kebutuhan pokok itu makan, minuman, pakaian, perumahan, pengobatan, pemeliharaan diri, istirahat itu termasuk kebutuhan. Kemudian juga ada kebutuhan sosio-budaya. Kebutuhan manusia yang lebih luas dan sempurna dibandingkan hanya sekedar nasi. Contohnya kebutuhan akan makan, ingin makan yang lebih banyak, lebih enak, lebih bergizi, lebih variasi, bahkan lebih bergengsi, kan begitu. Kebutuhan akan pakaian, ingin lebih bagus, aksi modern menurut mode yang terakhir, ya gitu ya, dengan hiasan yang mahal dan seterusnya. Kemudian kebutuhan akan rumah, ingin rumah yang besar, bagus, dengan perlengkapannya serta perlengkapannya serba bagus, serba mewah, ya. Kebutuhan akan istirahat, tidak hanya sekedar tidur saja, tapi butuh rekreasi, film, membaca majalah, mendengar musik, nonton televisi dan tamasya. Tamasya itu bagian dari kebutuhan. Maka sekarang itu banyak ya yang slogan-slogan, misalnya pergilah piknik biar tidak panik, kan gitu, ada untuk transportasi itu terus juga kebutuhan, sepeda sampai dengan pesawat, ya. Kebutuhan pendidikan dari playgroup sampai jenjang perguruan tinggi, bahkan sampai doktor, ya. Kebutuhan sosial ini kebutuhan yang timbul karena tuntutan hidup bersama dalam masyarakat. Itu namanya kebutuhan manusia sosial. Sehingga bukan hanya kebutuhan pokok saja, kebutuhan manusia itu ternyata juga ada kebutuhan sosial. Karena dinakan sosial karena hidup di masyarakat. Seperti pakaian dinas, sepatu, dasi, sumbangan kalau wayai banyak hajatan, itu sumbangan juga banyak, kan itu. Jadi itu juga bagian dari kebutuhan. Kalau orang Jawa itu mengatakan itu zakat wajah. Jadi zakat wajah istilahnya men katok, kan begitu. Sedekah dan seterusnya. Kemudian kebutuhan psikologi. Jadi yang bersifat rohani manusia, kebutuhan akan rasa aman, ya, rasa dihargai, diterima oleh masyarakat, tentram hatinya, kebebasan untuk mengatur diri dan seterusnya. Ini macam-macam kebutuhan ya. Jadi kebutuhan individual, ya, tadi makan, minum, pakaian, perumahan. Kebutuhan bersama, ya, jadi untuk keamanan, jalan, angkutan umum, pengairan, kebersihan umum, itu
kebutuhan saat sekarang, misalnya pengobatan untuk orang sakit, mau melahirkan dan seterusnya. Kebutuhan masa depan apa contohnya? Pendidikan. Pendidikan itu bukan juga bagian dari investasi. Kamu sekarang belajar di IAIN Pekalongan, ambil prodi hukum ekonomi syariah, itu juga bagian dari investasi untuk masa depan. Sehingga kalau menurut ini orang-orang yang wise, seperti misalnya kalau siapa itu, Ari Ginanjar Agustian misalnya, atau misalnya menurut siapa itu, Mario Teguh itu ya, bahwa investasi yang akan berdampak panjang dan sangat menguntungkan itu adalah investasi dari leher ke atas. Maksudnya apa? Yaitu untuk ilmu, untuk mengisi kepala kita, seperti pendidikan, membaca buku ke perpustakaan, ya. Kemudian tadi sudah pendidikan, belajar, itu bagian dari investasi untuk masa depan. Sehingga adik-adik semuanya sekarang belajar di IAIN Pekalongan juga bagian dari investasi untuk memenuhi kebutuhan masa depan nanti, begitu. Apalagi sudah sekarang eranya era AFTA, MEA, jadi perdagangan tingkat ASEAN itu sudah buka lebar, sudah bebas ya. Ada perdagangan bebas tingkat ASEAN. Sehingga misalnya kamu di Malaysia bisa jualan misalnya seblak, bisa, atau orang Malaysia di Indonesia jadi Gojek itu juga bisa. Nah, karena sudah dibuka itu perdagangan bebasnya gitu. Kemudian adil makmur ya, minimal kebutuhan pokok rakyat banyak yang tercapai, keseimbangan antara jumlah barang dan jasa dengan kebutuhan. Nah, ini sekali lagi, kelangkaan sumber daya seperti ketersediaan barang dan jasa serta pendapatan masyarakat ini, jadi antara keinginan, kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya itu langka, jumlahnya terbatas, mohon maaf. Seperti misalnya BBM itu kan jumlahnya terbatas. Nah, ini membutuhkan strategi tertentu untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Nah, itu. Namun kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas tetap terpenuhi atau terpuaskan, inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Jadi kata simpelnya itu, ilmu ekonomi itu apa? Ayo coba. Jadi simpelnya ya, ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur, bagaimana cara memuaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau alat pemuas yang terbatas. Jadi itu secara sederhananya begitu. Oke, jadi ini untuk di awal pertemuan ini, jadi semoga bisa dipahami bahwa kita yang dinamakan ilmu ekonomi, kemudian kebutuhan ya. Jadi kebutuhan itu ternyata ada kebutuhan individual, ada kebutuhan sosial dan seterusnya, yang sementara kebutuhan itu tidak terbatas, sementara alat memuasnya, alat untuk memenuhi kebutuhannya itu terbatas. Nah, sehingga ilmu ekonomi penting enggak? Ya sangat penting kan gitu. Sehingga kalau kaitannya dengan HES ya, dengan HES ini sudah matching banget. Jadi orang HES yang hukum ekonomi syariah itu sudah belajar secara tidak langsung, belajar muamalah, belajar ekonomi dengan muamalah itu ada korelasinya sangat erat. Jadi begitu adik-adik, mungkin pertemuan pada kali ini tadi sudah kontra belajar, dan ini sedikit pengantar ilmu ekonomi, semoga dapat bermanfaat. Dan kemudian silakan kalau ada yang mau diskusi dan seterusnya, bisa di grup e-learning atau grup WA. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan ketemu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.